Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang korban keselamatan. Namun sebelumnya saya mengajak kita terlebih dahulu untuk kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk kami bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah hamba-Mu dalam memberitakan, mengajarkan firman Tuhan, dan tolong kami semua yang mendengarkan, sehingga firman Tuhan ini berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Bukakanlah rahasia-rahasia firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, korban keselamatan, ya, di dalam terjemahan Alkitab, kata korban keselamatan ini diterjemahkan dengan satu kata, yaitu Zeba Shalamim, ya, Sheba Salamim, ya, atau dalam terjemahan bahasa Inggris, peace offering, saudara. Peace offering, saudara. Ya, secara gramatikal kata ini diartikan sebagai kesepakatan kedua belah pihak untuk sebuah perdamaian, ya. Kesepakatan kedua belah pihak untuk sebuah kesejahteraan atau kedamaian. Namun di NIV kita temukan kata ini menjadi fellowship offering, ya, atau korban persekutuan. Ya, memang kita tahu di metafora di masa depan bahwa apa yang Yesus kerjakan itu mendamaikan, ya, kita dengan Allah. Ya, kita tidak jadi seterunya Allah lagi, tapi kita sudah disatukan, ya, dengan Allah. Nah, saudara-saudara, secara kontekstual, ya, kapan sajakah korban keselamatan ini dilakukan, ya? Kita akan temukan di pasal 3 dan pasal 7, ya, terutama di pasal 7 kitab Imamat. Di situ jelas sekali ayat 11, ya, saudara bisa lihat ini. Inilah hukum tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan, jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur. Jadi korban keselamatan itu dilakukan pada saat kapan? Memberi syukur. Dan ayat 16 dikatakan, jikalau korban sembelian yang dipersembahkan itu merupakan korban nasar dan korban sukarela. Jadi ada 3 kategori di sini. Ketika memberi syukur, ketika bernasar, maupun itu adalah pemberian secara sukarela. Di dalam beberapa konteks Alkitab, ya, korban keselamatan dilakukan pada saat, misalkan, ya, Keluaran 24 ayat 5, mereka bersyukur saat melakukan upacara ikat janji dengan Tuhan. Ya, bangsa Israel bersyukur, mereka buat korban keselamatan. Keluaran 29, ya, pada saat pentabisan imam mereka bersyukur, mereka lakukan, ya. Juga Ulangan 27, ya, saat memulai sebuah proyek, ya, mereka lakukan korban keselamatan. Ya, Hakim-Hakim 20, ya, saat ingin bertanya sesuatu kepada Tuhan, ya, saat itu tentang peperangan mereka, ya, mereka tanya Tuhan, ya. Hakim-Hakim 21 ayat 4, ya, ketika mereka menyesal atas sumpah yang pernah mereka buat, ya, mereka bersyukur, Tuhan beri kesempatan. Lalu bersyukur saat nubuatan digenapi, ya. Samuel bernubuat tentang Saul akan menjadi raja, ya. Ketika digenapi, mereka melakukan korban keselamatan. Ya, waktu penobatan raja juga itu dilakukan korban keselamatan. Ya, Daud bersyukur waktu tabut Tuhan berhasil dibawa ke Yerusalem, ya. Dilakukan juga korban keselamatan, korban syukur, ya. Lalu Daud juga melakukan korban syukur atau bisa dikatakan korban sukarela waktu dia merasa bersalah dan sadar akan dosa yang dilakukannya, ya. Lalu Salomo 3 kali setahun dia secara sukarela melakukan korban sukarela, ya, korban keselamatan. Dan Amsal 7 ayat 14 berkata, aku harus mempersembahkan korban keselamatan dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Jadi ada 3 kategori ini, saudara, ya, bahwa korban keselamatan itu bicara tentang korban kita bersyukur, korban kita ketika kita bernasar, dan juga korban yang kita lakukan pada saat kita melakukan satu syukur secara sukarela kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi apa pengertian korban keselamatan sebenarnya, saudara?
Di korban pertama, korban bakaran, kita diberikan kesempatan untuk dekat kepada Tuhan, untuk berbalik kepada Tuhan, untuk kembali bertemu dengan Tuhan. Ya. Pada saat kedua, ada korban sajian. Kita diberikan kesempatan untuk menjalin relasi dengan Tuhan dan menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Ya. Ada kata upeti di situ, ya, atau persembahan. Ya, sebagai tanda bahwa Tuhan itu pemilik segalanya, penjaga segalanya. Tanpa Tuhan kita tidak mampu, sehingga kita bisa nikmati itu karena Tuhan. Korban sajian. Lalu ketiga, Tuhan tidak hanya ingin Anda sadar berbalik pada Tuhan dan mengambil semua kesempatan fasilitas yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan satu korban, itu korban keselamatan, yaitu korban syukur. Syukur apa? Karena sudah bisa berbalik kepada Tuhan, karena bisa menjalin dengan Tuhan, dan Tuhan mengajak kita untuk lebih dalam lagi, bersekutu, saudara. Ya, menjalin persahabatan yang intim, bisa berdekatan, menikmati berkat bersama-sama, berkat Tuhan yang Tuhan curahkan kepada kita. Ya, inilah yang dimaksud dengan Zeba Shalomim, korban keselamatan. Nah, saudara-saudara, ada begitu banyak pengertian. Saya mengajak kita melihat satu definisi yang diberikan oleh salah satu pakar teolog, itu Matthew Henry. Ya, dia katakan korban keselamatan itu menganggap Allah sebagai pemberi segala yang baik. Korban ini disebut persembahan perdamaian, karena di dalamnya Allah dan umatnya seolah-olah berpesta bersama sebagai tanda persahabatan. Korban ini dipersembahkan juga sebagai ucapan syukur atas beberapa belas kasihan yang diterima. Persembahan ini dibagi antara mezbah, imam, dan pemiliknya. Nah, kenapa Matthew Henry berkata demikian? Nah, saudara harus membaca kitab Imamat pasal 3 secara full dan pasal 7-nya, ya, penjelasan tambahannya tentang korban keselamatan. Karena itulah Matthew Henry memberikan definisi yang seperti ini. Jadi dalam korban keselamatan itu ada dibagi 3 bagian, saudara. Mezbah, ya, apa saja yang harus dibakar, yang dipersembahkan kepada Tuhan. Darah, lemak, ubah hati, buah pinggang. Bagian imam itu adalah persembahan khusus, ya, roti tidak beragi dan juga sisa makanan yang tidak dikorbankan pada Tuhan, ya, bisa dimakan imam, juga dimakan oleh umat. Jadi ada 3 bagian, saudara. Nah, saudara, saya akan jelaskan ini secara gampang untuk kita bisa mengerti nanti, saudara. Mari kita melihat gambar ini, saudara. Saudara, di mana sih tempat persekutuan terindah di dalam kemah suci? Ya, pasti itu di dalam ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus terdapat tabut Tuhan. Di dalam tabut Tuhan itu ada loh batu, ada tongkat Harun, ada buli-buli mana. Ini lambang tempat kehadiran Tuhan. Ya, Tuhan rindu bersekutu dengan kita, saudara. Ya, saudara, tadi di korban keselamatan Zeba Shalomim kita lihat, ya, ada 3 hal yang dilakukan. Ada bagian Tuhan yang harus dipersembahkan di atas mezbah, ya, darah, hati, ya, buah pinggang, ya, ada sesuatu yang bagian Tuhan mezbah. Lalu ada otoritas kepemimpinan Tuhan, ada bagian imam-imam, dan juga ada bagian kita. Saudara perhatikan di tabut Tuhan, ada bagian Tuhan, firman Tuhan. Ya. Ada bagian imam, tongkat Harun ini bicara tentang kepemimpinan Tuhan, ya, lewat Harun dan keturunannya. Buli-buli mana bicara tentang berkat penyertaan Tuhan selama bangsa Israel berjalan di padang gurun, saudara. Ya, Tuhan ingin memberikan ini, saudara. Memberikan hubungan yang intim lewat firman Tuhan, lewat kepemimpinannya lah, saudara. Otoritas Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan, dan juga, saudara, pemeliharaan Tuhan, baik secara rohani dan jasmani. Zeba Shalomim, korban keselamatan, saudara. Ya, kedamaian yang Tuhan berikan itu untuk supaya Anda dan saya bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya. Saudara, siapa yang mau menikmati model persekutuan yang seperti ini? Ya. Kita tidak akan lolos dari masalah-masalah dalam menjalani kehidupan ini. Ada begitu banyak, tetapi Tuhan berjanji ketika kita memiliki persekutuan ini dengan Tuhan, kita akan menikmati bagaimana indahnya di dalam Tuhan ketika melewati badai sekalipun, saudara. Nah, saudara, kalau Anda mau, ya, kalau Anda mau menikmati persekutuan yang model seperti ini, ada syarat-syarat yang perlu kita lihat. Ya, bagaimana kita melaksanakan korban keselamatan atau korban syukur, korban sukarela. Yang pertama, saudara, ayat ini berkata, jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercelah ke hadapan Tuhan. Yang pertama dulu, saudara, jantan dan betina. Kalau di korban bakaran, kita melihat hanya boleh jantan, ya, melambangkan sebuah sesuatu yang paling levelnya tinggi pada saat itu, ya. Karena ini korban syukur, sukarela, ya. Ini boleh jantan, boleh betina, saudara. Ya. Dan, saudara, syarat yang kedua,
tidak boleh bercela, saudara ya. Tidak bercela berarti tidak bernotit aib, berarti hewan tersebut tidak ada kudisnya, ya, yang memang yang segar, yang baik ya, tidak ada cacatnya dan lain sebagainya ya. Secara kalau kita melihat hewannya, tetapi cela itu juga bicara tentang sikap kelakuan seseorang ya. Makanya kenapa Nuh dikatakan ya, dia adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Nah, Ulangan 18:13 juga mengatakan, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Ya, hari ini kan persembahan yang kita bisa berikan adalah tubuh, jiwa, roh kita bisa persembahkan ya, sebagai persembahan hidup berkenan kepada Allah, saudara. Ya, makanya kenapa Mazmur 51 mengatakan, siapa Tuhan yang boleh menumpang di dalam kemahmu? Ya, dia yang berlaku tidak bercela, saudara. Nah, Filipi 2 pasal 2 itu bicara tentang mengerjakan keselamatan. Dan ayat 14-15 berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Jadi pengerjaan keselamatan ya, bagaimana kita melakukan, menjaga keselamatan kita, memeliharanya, saudara, itu dikaitkan dengan apa? Jangan bersungut-sungut atau berbantah-bantah. Saudara ingat perjalanan bangsa Israel ya menuju tanah Kanan. Itu juga gambaran perjalanan umat Tuhan hari ini menuju ke Yerusalem yang lalu ya. Hati-hati yang namanya bersungut-sungut berbantah, karena itu juga merupakan satu celah di hadapan Tuhan, saudara. Nah, ya secara teknis, saudara, kalau saudara sedang melakukan korban ucapan syukur juga hari ini, ya perhatikan juga yang kita berikan, jangan bercela di hadapan Tuhan. Nah, selain itu, ayat ini juga berkata, harus dibawa, ya, membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Pada saat itu di hadapan Tuhan di kemah suci, di tabernakel, saudara. Pada hari di mana? Berarti di rumah Tuhan, ada hamba Tuhannya. Saudara, betapa banyak orang yang selalu bersyukur, saudara, tapi hamba Tuhannya tidak ada, saudara. Dibawa kemana-mana dan lain sebagainya. Tidak di rumah Tuhan, tidak di hadapan Tuhan. Saya mohon maaf, bukan tidak boleh berarti kita berkorban untuk membantu orang lain, tidak. Tapi waktu kita memberikan syukur, saudara, ya firman Tuhan mengajarkan, ya, di hadapan Tuhan. Berarti ada wakil-wakil Tuhan yang mewakili untuk juga ya melakukan pekerjaan ini, saudara. Ya. Saudara, selanjutnya, saudara, ayat 2, saudara. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahan itu. Nah, saya sudah pernah menjelaskan tentang meletakkan tangan ya. Meletakkan tangan itu untuk supaya kita sedang kasih tahu kepada Tuhan, inilah korbannya saya. Ya, jadi keuntungan akan kebaikan diterimanya Tuhan korban itu kembali kepada saya. Tapi kalau korban itu juga bercela, maka kemalangannya itu saya yang tanggung. Ini korban saya. Artinya dialah pengganti kita, saudara. Itu ada resikonya ya. Saya ingatkan, coba kita baca dalam Imamat 1 ayat 4 ya. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan penaian baginya ya. Jadi saudara meletakkan tangan itu supaya saudara ketika korban itu tidak bercela, itu menjadi satu perkenanan Tuhan. Tuhan senang, Tuhan sudi menerima korban itu untuk segala sesuatu tujuan-tujuan yang kita ingin kerjakan, saudara. Ya, ya. Jadi ini ada risiko, saudara. Ya, saya ajak kita baca. Coba kita bandingkan Yesaya 4:9-8. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Ibrani 11:4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya. Dan saudara, ya. Jadi ini apa yang kita kerjakan, persembahan yang kita kerjakan pada Tuhan, ya, penting perkenan Tuhan, sehingga waktu kita menumpang tangan atau kita mewakili persembahan-persembahan kita dan mewakili hati kita, mewakili tujuan-tujuan kita, itu disukai Tuhan, disenang. Ketika Tuhan senang, Tuhan dia akan menjawab doamu. Ya, korbanmu akan berbau harum dan menyenangkan bagi Tuhan. Tetapi juga kalau tidak berkenan, kalau Tuhan tidak berkenan, kenapa? Mungkin tidak bercela saudara korban itu. Ya, kita juga sedang mempertaruhkan sesuatu yang bahaya di hadapan Tuhan, saudara. Ya, saudara, di jemaat kami satu orang ya, dia seorang anak muda ya yang punya komitmen ya, setiap hari Minggu dulu ketika bekerja dia harus ketemu konsumen, tapi ketika dia mulai mengambil satu putusan dia tidak mau ya, jadi dia bantu full dari pagi, ibadah siang, ibadah sekolah Minggu dia ikut bantu, saudara ya. Ini dia memberikan korban persembahan pelayanannya dengan baik kepada Tuhan, bahkan juga dia melakukan hal yang, tapi saya ingin ceritakan satu contoh ini, saudara ya. Lalu dia di awal akhir tahun 2021 lalu ya punya kerinduan untuk menikah di bulan 7 dan harus mengumpulkan sejumlah dana yang cukup besar hingga bulan 7 tahun ini, tahun 2022, saudara. Harus sekian puluh juta, saudara, siap untuk
untuk melamar dan pesta pernikahan, saudara. Saudara, dia harus bekerja sampai bulan 7 untuk mempersiapkan itu. Tapi saudara, setiap hari Jumat kita tahu di tempat kita juga ada doa. Ya. Dia tinggalnya di Tanjung Uncang, saudara. Datang hanya untuk doa. Dia bilang, kalau pikirkan angin masuk badan saya sakit, ya minyak dan lain sebagainya akan datang. Tapi saya punya komitmen, saya mau melakukan sesuatu yang baik di depan Tuhan. Dia mempersembahkan ya, korban hidupnya, pelayannya yang tidak bercela di depan Tuhan. Apa yang terjadi? Ya? Di akhir bulan 1, dia lapor ke saya. Dana-dana yang diperlukan itu sudah disiapkan Tuhan, saudara. Saudara, perkenanan menentukan Tuhan menjawab doa-doa kita. Ya. Karena itu, saudara, persembahan bukan hanya masalah apa yang kita kasih ke rumah Tuhan, persembahan dan sebagainya. Hidup kita waktu kita mengambil pelayanan, bagaimana kita di dalam rumah tangga, bagaimana kita di tempat kerja dan lain sebagainya. Tuhan melihat segala sesuatu, saudara. Lakukanlah yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Ya. Ya, syarat selanjutnya, saudara, ya. Masih ayat yang kedua, saudara. Ya, persembahan itu, ya, dan menyembelinya di depan kemah pertemuan. Menyembeli berarti digorok, dipotong, dibantai, atau kata lain dibunuh, saudara. Artinya persembahan kita sudah berikan total pada Tuhan. Suka-suka Tuhan mau ngapain, saudara. Dan paling hancurnya ya dibunuh, saudara. Ya, artinya apa, saudara? Apa sesuatu yang kita berikan itu sudah menjadi milik Tuhan. Banyak orang yang sudah memberikan sesuatu pada Tuhan. Wah, dia bersungut-sungut, mengucap, ya itu saya kan berikan tuh. Sekarang dia korban itu diapain ya? Dilakukan apa ya? Kayaknya tidak. Saudara, Anda sudah berikan pada Tuhan, ya sudah. Ya, itu milik Tuhan. Biarkan, ya. Ya. Disembeli, saudara. Kita rela, saudara. Ya. Di ayat 2 juga dikatakan, ya. Lalu darah tersebut, ya, imam-imam harus menyiramkan darahnya pada mezbah. Nah, ada beberapa hal yang dituangkan di mezbah. Yang pertama adalah darah, saudara, ya. Darah, nanti saudara lihat di ayat selanjutnya, ayat 3-5. Lemak, buah pinggang dalam terjemahan bahasa Indonesia itu ginjal, ya, ginjal hati. Apa sih maksud, saudara? Saya cepat saja, ya. Darah, lemak, ginjal, hati ini amat diperlukan untuk sebuah kehidupan, ya. Darah itu ada nyawa di situ. Lemak itu adalah suatu bagian tubuh yang juga berpengaruh sangat penting dalam kehidupan. Ginjal, hati ini pusat perasaan hidupnya, jaga hati muda segala sesuatu, sebab dari situlah terpancar kehidupannya dan lain sebagainya. Tuhan ini mengajarkan kita, ya. Kita harus tahu memberikan syukur kita dan bersyukur karena sumber segala kehidupan itu datangnya daripada Tuhan, sehingga itu layak dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, ada banyak orang, saudara, memberikan tanpa dengan pengertian benar. Memberikan sesuatu persembahan hidup mereka dan lain sebagainya tanpa persembahan. Memang kehidupan, pusat segalanya itu datang daripada, hingga memang rasa syukur itu layaklah balik kepada Tuhan, saudara. Ya. Nah, saudara, dalam memberikan ini, perhatikan, Tuhan bilang lemak dan darah tidak boleh dimakan. Ya. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai hantapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunya Tuhan. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Orang yang makan lemak darah itu harus dimusnahkan, ya, pada saat itu, saudara. Nah, saudara, apa yang menjadi sesuatu yang bisa kita refleksi untuk saat ini? Ya, sesuatu yang menjadi bagian Tuhan, lemak dan darah. Saudara, jangan coba-coba ambil bagian Tuhan. Kalau itu milik Tuhan, ya kembalikan, saudara. Ya, di gereja, di rumah Tuhan, ya memang persembahan seperti ulu hasil, ya, persepuluhan itu milik Tuhan, ya. Waktu saudara buat korban ucapan syukur, ada bagian milik hamba Tuhan dan lain sebagainya. Nah, saya tidak bicara itu. Saudara, banyak yang menjadi milik Tuhan. Waktu kita, saudara. Ibadah seminggu sekali saja mungkin kita tidak berikan kepada Tuhan, saudara. Belum lagi mungkin kita harus punya waktu yang rutin juga, ya, berhubungan dengan Tuhan dan lain sebagainya. Dan lain-lain sebagainya. Ada menjadi bagian-bagian Tuhan yang kita juga pangkas, saudara. Wow, Anda mungkin tidak mati secara jasmani, tapi mungkin Anda sudah mati secara rohani, saudara. Karena orang yang demikian Tuhan bilang harus dimusnahkan. Maka itu kenapa tangan Tuhan mungkin terlalu berat bagi Anda dalam perjuangan kehidupan dan lain sebagainya.
Karena apa? Saudara, ya, Anda mengambil apa yang menjadi bagian Tuhan. Ya, selanjutnya, saudara, ada bagian imam. Nah, ini juga dibahas di pasal 7 ya, korban keselamatan. Saudara bisa baca itu pasal 11 ayat 14, saya lompat saja nih, langsung ayat yang ke-14. Dan daripadanya, ya, dari setiap bagian persembahan itu haruslah dipersembahkan satu roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Persembahan itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan ya, Keluaran 29:28. Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anaknya menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel, sebab inilah suatu persembahan khusus. Maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel yang diambil dari korban keselamatan. Nah, saudara harus mengerti, ada banyak di gereja ya, beberapa jemaat kita sudah mengerti hal ini, waktu mereka memberikan korban, membuat ucapan syukur ibadah di rumah mereka atau di gereja, ya mereka memberikan apa yang menjadi bagian hamba Tuhan. Ya, ini benar, saudara. Nah, saudara juga yang baru belajar, mungkin hari ini baru mendengar, saudara kalau ingin bersyukur karena Tuhan menolong perkuliahan Anda, rumah tangga dan lain sebagainya, Anda rasa bersyukur, Anda ingin buat ucapan syukur, undang hamba Tuhan, atau buat di gereja ya. Dan ada bagian yang dipersembahkan kepada Tuhan, ada bagian yang harus menjadi milik imam. Saudara harus tahu ini. Dan ada juga bagian yang akan dinikmati bersama-sama. Nanti saya akan jelaskan itu, saudara. Ya, ada bagian. Jadi ada 3 bagian ini, saudara. Nanti ini ada relevansinya. Kita akan lihat terus, saudara. Nah, ini ayat yang ke-16 sampai 18 ya. Atau langsung saja kita bandingkan Ulangan 27 ayat 7. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana dan bersukaria di depan Tuhan. Ya. Memakannya jadi ada bagian imam, ada bagian Anda, dan bisa memakannya di sana bersama-sama. Dan makannya maksimal 3 hari. Artinya apa? Jangan tunggu basi dulu. Jangan sesuatu yang tidak berkenan baru kau kasih orang dan sebagainya. Kau memberikan yang terbaik pada Tuhan. Ya, Tuhan memberikan yang terbaik padamu dan kau bisa juga memberkati orang lain. Untuk bersama-sama bersukaria. Saudara. Ya. Nah, saudara, saya tidak panjang-panjang. Apa itu korban keselamatan? Korban keselamatan itu adalah korban kita bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kita boleh berbalik mencari Tuhan. Kita bersyukur karena apa? Kita diberikan kesempatan untuk juga menjadi ya partner Tuhan, menikmati fasilitas-fasilitas Tuhan, saudara, di korban sajian. Lalu kita bersyukur buat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini, itu atas campur tangan Tuhan, atas izin Tuhan, sehingga kita melakukan korban keselamatan. Yang paling penting, ya, Tuhan mendamaikan kita. Kita bisa berhubungan kembali dengan Allah. Nah, bahkan hari ini, ya atas belas kasihan Tuhan mungkin sembuh dari penyakit dan lain sebagainya. Ya karena Tuhan berikan bisnis yang baru, ya usaha yang bagus dan sebagainya. Kita bersyukur pada Tuhan. It's okay, saudara. Nah, saudara, tetapi yang paling intinya, Tuhan ingin Anda menikmati persekutuan itu, saudara. Apa yang menjadi bukti bahwa Anda adalah orang-orang yang tahu bersyukur, saudara? Yang pertama, saudara adalah orang yang bisa taat pada firman Tuhan. Ingat ya, lo batu. Ingat, lo batu ditabut Tuhan di ruang Maha Kudus. Ingat juga di korban keselamatan ini ada yang namanya bagian Tuhan, mesbah yang harus dibakarkan. Jadi orang yang tahu bersyukur adalah orang yang bisa melakukan firman Tuhan. Ini kunci pertama. Bukti orang yang tahu bersyukur, saudara. Yang kedua, bukti orang yang bersyukur. Dia menghormati, menghargai otoritas Tuhan. Ya, tongkat Harun. Saudara ingat kenapa tongkat itu? Kejadian tongkat itu kenapa? Karena orang Israel tidak menghormati kepemimpinan otoritas Tuhan. Ya, di dalam ini, saudara, korban keselamatan ada yang bagian daripada imam-imam. Ya, jadi orang yang tahu bersyukur, dia juga tidak punya masalah terhadap otoritas di dalam rumah Tuhan. Yang ketiga, bukti orang yang bersyukur, saudara, dia diberkati Tuhan secara rohani dan jasmani. Ya, dia menikmati juga bagian yang Tuhan berikan. Ya, menikmati ikut makan bersama-sama itu juga berasal daripada Tuhan, saudara. Ya, dan itu dinikmati orang lain. Artinya kita diberkati, kita juga memberkati orang lain. Ini ciri-ciri orang yang tahu bersyukur. Dia tidak punya masalah dengan hubungannya dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Dia tidak punya masalah dengan otoritas Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan. Dia tidak punya masalah ekonomi, jasmani. Ya, Bu, saya tidak bilang berarti tidak punya masalah ekonomi berarti saudara harus orang kaya semua, tidak, saudara. Ya, dalam kesederhanaan kita Tuhan juga bisa memberkati kita. Ya, wah, luar biasa, bahkan kita akan dalam kesederhanaan kita memberkati banyak orang dan lain sebagainya, saudara. Ini luar biasa, ini korban keselamatan Sheba Salamin, saudara. Wow, oh haleluya. Ya, ini satu persekutuan yang indah, saudara. Ya, satu ketika nanti Tuhan bilang, ya ada banyak orang akan berkumpul makan bersama dengan Bapak Abraham menikmati persekutuan itu. Ya. Ada banyak nanti di pesta perjamuan kawin Anda domba akan menikmati persekutuan yang indah ini, saudara. Tapi sebelum di sana, saudara, di muka bumi ini, saudara, mari nikmati persekutuan yang indah itu bersama Tuhan. Nikmati bagaimana Anda bisa menikmati firman Tuhan. Nikmati bagaimana Anda bisa baik dalam otoritas yang Tuhan berikan. Ya,
Anda juga bisa menikmati bagaimana berkat-berkat rohani dan jasmani yang Tuhan berikan sehingga saudara menjadi berkat, ya, baik bagi Anda sendiri maupun bagi orang lain. Ya, tahulah saya dan saudara untuk mengucap syukur kepada Tuhan, ya, dengan cara-cara yang berkenan, yang benar di depan Tuhan. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kasih dan anugerah-Mu sudah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal Yesus melalui korban ini Tuhan. Engkau memperdamaikan kami dengan Engkau. Hari kami bisa bersyukur sehingga apa yang kami lakukan hari ini kami menghargai, menghormati Tuhan karya besar yang Yesus berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rindu juga dalam kehidupan kami menikmati persekutuan yang indah itu bersama-Mu Tuhan, menikmati firman Tuhan. Kami punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami juga Tuhan tidak ada masalah dengan otoritas yang Tuhan berikan lewat kepemimpinan hamba-hamba Tuhan. Bahkan juga Tuhan berkati kehidupan kami, rohani, jasmani kami Tuhan. Pakai kami juga untuk memberkati orang-orang lain. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.